not a game, it's a rich thing. Selamat sore Bapak Ibu Guru hebat. Jumpa kembali pada Gumba Channel. Pada video kali ini kita akan membahas pemanfaatan Google Form dalam melaksanakan penilaian harian hasil belajar peserta didik kita, yang mana penilaian harian ini nantinya akan kita implementasikan pada Google Classroom yang sudah kita bangun sebelumnya. Konsep form penilaian harian berbantuan Google Form ini identik dengan konsep absensi jarak jauh yang pernah kita buat sebelumnya Bapak Ibu. Jadi kita akan membuat form penilaian harian ini pada drive kita, karena kita akan memodifikasi form absensi jarak jauh untuk membuat form penilaian harian kali ini, karena kita sudah memiliki data kelas maupun nama peserta didik yang ada pada kelas masing-masing, sehingga lebih efektif pekerjaan kita Pak Ibu. Nah, sebelum kita mulai membuat form, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan terkait dengan pembuatan form penilaian harian ini. Di persiapan awal sebelum kita memulai membuat form penilaian harian pada Google Form, Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu sudah menyiapkan soal-soal dalam file Word seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, karena ini soal matematika, ada beberapa tabel dan gambar-gambar dalam setiap soalnya ya. Untuk itu kita harus menyimpan tabel dan gambar ini dalam file gambar Bapak Ibu untuk kita upload ke dalam form yang akan kita buat. Saya contohkan untuk merekam tabel ya, merekam tabel yang ada pada soal nomor 1. Jadi kita gunakan aplikasi ini Bapak Ibu, Snipping Tool, gambar gunting ya. Jadi kita potong tabel ini untuk kita simpan dalam bentuk file soal nomor 1 ya, file gambar soal nomor 1 dan nomor 2. Kita simpan file save as. Kita tempatkan pada folder ya, soal 1 dan 2. Save. Nah, kita sudah simpan, ini kita save lagi, contoh lagi 1 waktu udah soal nomor 2 sudah, 3 kita sudah. Untuk gambar ini tentunya kita sudah punya filenya ya, karena ini file gambar Bapak Ibu ya. Kita sudah menyimpannya, tak perlu kita rekam lagi. Yang kelima, saya contohkan lagi 1, gambar ini juga sudah kita miliki. Soal nomor 4, nah nomor 5. Kita akan rekam tabel nomor 5 dengan snipping tool lagi Bapak Ibu. Aktifkan, pakai klik new. Kita cropping tabelnya ya, untuk kita simpan menjadi soal nomor 5. Kan nama filenya soal 5, simpan ya. Sedangkan untuk gambar-gambar soal-soal yang lain kita sudah memiliki file Bu, jadi kita nggak usah merekam ulang ya, kita sudah menyimpan file-file gambar ya untuk soal-soal yang lain. Nah seperti ini soal nomor 12 ada file ini, kita Bu contoh soal-soalnya ini file-file gambar yang akan kita upload ya, soal gambar-gambar yang ada pada soal. Setelah kita memiliki file-file gambar ini, maka kita siap melakukan atau membuat form penilaian harian pada Google Form. Jadi soal ini kita simpan dulu Bapak Ibu untuk kita gunakan lagi nanti pada pembuatan soal pada Google Form-nya. Kita kembali ke atas ya, kita mulai dari soal nomor 1 tentunya nanti ya. Nah, kita minimize, kita masuk ke drive. Nah ini Bapak Ibu sudah ada di drive ya. Ini absensi matematika wajib, ini sudah isi ya, nama
siswa dengan kelasnya ya. Jadi siswa tinggal memilih kelas dan memilih nama. Kita akan modifikasi menjadi POM penilaian harian. Caranya Pak Ibu, agar file ini tidak hilang, kita klik kanan, pilih buat salinan. Membuat salinan, tunggu Pak Ibu, sedang proses yang membuat salinan. Jadi yang asli masih ada, yang salinan ini akan kita modifikasi. Nah ini Pak Ibu, salinan ini kita aktifkan, buka salin absensi. Kenapa kita menyalin ini? Kita akan gunakan database siswa ini ya, nama kelas dan nama siswa nih ya, lumayan banyak. Kita kan Ibu ada 7 kelas nih yang diampu sama Dewi Dena Chandrasari bagi kelas matematika ya. Kita langsung aja edit Ibu, ganti namanya menjadi PH ya, penilaian harian statistika. Ganti dengan petunjuk 1. Pilihlah terlebih dahulu nama kelas dan nama kalian masing-masing. Kedua, kerjakan seluruh soal berikut dengan cermat dan tepat, benar. Jadi dengan lengkap nih ya. Cukup ya. Nah ini kita kelasnya biarkan Bu, kita gunakan kembali. Ada 7 kelas ya. Ada nama-nama siswa masing-masing kelas. Ini lumayan banyak nih, ada 7 section ya, 7 bagian ya. Kita tinggal mengedit yang bagian kehadiran ya menjadi soal pilihan ganda gitu. Nah ini Bapak. Nah, section 9 kita edit dengan soal dengan petunjuk juga kita berubah apa. Pilihlah jawaban yang benar dengan cara klik pada opsi A, B, C, D atau E. Versi nomor 1, versi nomor 2, periksa kembali jawaban kalian sebelum mengirim Nah sudah Bu, kita tinggal masuk soal ini ya. Nomor 1 kita ambil soalnya Bu, kita ambil soalnya di Word. Data berat badan ya, copy, masukkan ke POM,
paste. Karena sini ada gambar, kita sisipkan Bu. Sini klik sisipkan gambar. Sisipkan gambar, kita cari di folder tadi ya. Soal nomor 1 dan 2. Soal nomor 2 kita open. Ya. Sudah seperti ini Bu. Kita lanjutkan, tentunya soalnya belum selesai ya. Pertanyaannya di bawahnya ini. Nah, copy, titik ini bukan koma ya, paste. Jadi optionnya adalah pilihan ganda, ada betul ya. Ini kita hapus ya Bu. Kita delete, kita ganti ya dengan ABC. Optionnya kita ambil di soal. Copy. Ya. Jadi optionnya yang huruf kecil ya. Kita ganti di sini ya. A, B, C ini huruf kecil ya. Okay. B, C, D atau E. Ya sama dengan soalnya ya. Nomornya kita nggak perlu dobel, tidak ada nomor ya. Kita langsung wajibkan Bu, kemudian kita tambahkan soal berikutnya. Tambahkan soal kedua, kita ambil di wordnya. Sama ya. Copy, kita ambil di formnya ya. Paste. Dan di sini kita ambil yang tadi soalnya. Copy. Jadi nggak usah ngetik Bu, copy paste saja. Tentunya ini jadi 2 ya. 2 ya, sorry, 12. Kita sisipkan juga gambar Bu, sama ambil gambar yang tadi. Di setiap soal diisikan gambarnya. Kalau seandainya soalnya kita acak kan, siswa tidak perlu balik melihat gambar. Ini langsung sudah tampil gambarnya. Nah seperti ini Bapak Ibu. Kemudian optionnya copy, master, wajibkan nih Pak Bu ya. Kemudian tambahkan soalnya, begitu seterusnya Bu sampai 20 soal ini ya. Yang ketiga, soal ketiga. Copy, paste,
copy lagi soalnya Ibu, ada soal bawahnya. Copy, paste. Kita bekerja dengan 2 Windows ya, biar nggak balik ya, side by side. Kanan, enggak, taruh di kiri. Seperti ini dulu. Ini soalnya, ini formnya. Nggak enak kita ya. Nah, ini karena ada 2 Windows, berarti kunci sudah. Kita tambahkan soal lagi. Ini di bawah dia pilihannya. Oh sorry, optionnya. Kita sudah soal berapa ya Pak? Sorry. Oh, soal ketiga nih Pak ya. Iya, soal ketiga. Yuk, kita copy ya, yuk. Copy. Paste. Juga kita tambahkan gambar. Cari soal nomor 3. Double klik Pak, langsung. Ya. Ini bisa kita kecilin dikit ya, yang terbaca ya. Optionnya kita copy di sini Pak Bu. Copy, paste, wajibkan ya. Apa ya, soal nomor 4. Copy, paste. Soalnya copy, paste. Disipkan soal nomor 4 gambar. Atur juga jangan terlalu besar gambarnya. Ini terbaca angka-angkanya. Optionnya kita pilih sini Bu. Pilih soal, copy, paste ya, wajibkan juga. Tambah soal kelima, buka soalnya kelima. Copy, paste, masukkan gambar, sisipkan gambar, cari gambarnya. Soal nomor 5.
Begitu terus menerus Bapak, jadi copy paste ya, copy paste optionnya. Copy paste, wajibkan dia menjawab, tambahkan soal berikutnya. Copy paste, siapkan gambar. Begitu berulang bolak-balik hingga pada soal ke-20 ya. Soal nomor 6. Coba klik. Copy. Paste. Kita copy. Optionnya. Paste. Wajib isi diaktifkan. Begitu seterusnya hingga soal terakhir Bapak Ibu ya. Dan terakhir soal ke-20. Copy soalnya, masukkan ke POM. Yang ditanyakan adalah simpangan baku. Insertkan gambarnya, sisipkan gambarnya, cari soal ke-20, klik double optionnya, kopikan. Kita perkecil dikit gambarnya, nanti terbaca angkanya. Optionnya pastekan, wajib isi kita aktifkan. Nah, selesai, sudah kita menginput soal Ibu. Selesai menginput soal, kita perbesar ini, kita bekerja di satu window saja sekarang. 20 soal sudah kita input ya. Soal 1 sampai dengan soal 20 Ibu. Jadi langkah selanjutnya adalah kita mengatur ya. Kita mengatur. Di umum kita sudah atur kemarin ya. Siswa nggak usah mengedit ya. Cukup satu tanggapan saja karena dia hanya sekali menjawab, boleh bolak-balik. Kemudian di presentasi ini tentunya terima kasih karena sudah mengirim jawaban soal ini, soal hari ini, soal ini dia yang nggak usah hari ya. Dan di kuisnya kita atur. Nah, ini kuis Bu, kita harus beri skor ya. Klik jadikan sebagai kuis, aktifkan. Nah, siswa bisa merilis nilai segera setelah pengiriman. Oke. Kita jawab jawaban yang benar, nggak usah ya biar nggak dibocorkan anak-anak. Pertanyaan tak terjawab. Rasanya nggak perlu karena ini wajib menjawab ya. Kemudian kita simpan Ibu. Simpan. Sekarang kita mau masukkan kunci jawaban ya ke semua soal ini Bapak Ibu ya.
Tentunya Bapak Ibu juga sudah menyiapkan kunci jawabannya. Nah, kita mulai dengan soal nomor 1. Ya. Pada bagian bawah ada, kita klik ini kunci jawaban, kita klik Bapak. Klik. Masukkan kunci jawaban yang benar, kemudian berikan skor. Poin ya, ini di atas ya poinnya. Tentunya poinnya 5 Bapak ya. Nah, ada 20 soal. Jawaban yang benar kita aktifkan. Dan kita selesai. Jadi setiap soal ini Bapak, setiap soal kita wajib masukkan kunci dan akhiri dengan selesai. Soal 1, berikutnya soal kedua, pada bagian bawah juga dia aktifkan atau klik kunci jawaban. Poinnya 5, ketikkan Bapak Ibu. Kunci jawabannya masukkan sesuai dengan kunci jawabannya Bapak sudah siapkan ya. Nanti saya periksa tentunya ya. Itu selesai. Lakukan langkah ini berulang-ulang Bapak Ibu hingga soal ke 20. Sekali lagi, lakukan langkah ini secara berulang dengan memasukkan kunci jawaban hingga soal ke 20. Pertama kita input skor pada bagian atas Bapak. Setelah kita mau klik kunci jawabannya. Kunci jawaban kita klik. Enter skornya 5. Masukkan kunci jawabannya nomor 3. Selesai. Berikutnya soal keempat. Soal keempat, klik kunci jawaban, poinnya masukkan 5, dan aktifkan jawaban benar. Klik selesai. Jadi setiap soal begitu Bapak Ibu berulang-ulang hingga soal ke 20. Dan soal terakhir adalah soal nomor 20. Klik soal nomor 20. Kemudian klik kunci jawaban. Ketikkan skornya. Pilih jawaban benar. Dan terakhir klik selesai. Jadi demikian Bapak Ibu, kita sudah selesai mengatur kuis atau soal ini dengan memasukkan kunci jawaban. Kita cek total poin kita adalah 100 ya Bu, 100. Ini bisa kita coba Bu. Jadi sebelum kita upload atau posting ke Google Classroom yang minggu depan, rencananya kita melaksanakan ini ya, Made Widyana Chandasari melaksanakan penilaian harian untuk materi statistika. Kita bisa cek Bu, perhatiin jauh. Statistik, ini kita coba pilih kelas 10 IPB. Berikutnya klik berikutnya. Dia akan memilih siswa kelas 10 IPB Bu. Kita pilih nomor 10 misalnya. Berikutnya kalau kita nggak bisa masuk ke bagian berikutnya. Nah, ini adalah soal Bu. Soal sudah muncul sampai terakhir. Ini wajib kita pilih semua ya. Dan kita nggak usah submit nih, karena ini soal harus dikerjakan oleh siswa Bu. Yang pasti form ini sudah berfungsi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kita nggak usah kirim ya, karena kita beri centang tadi satu respon untuk satu tanggapan ya, satu siswa satu jawaban gitu. Biarlah mereka yang akan mengisi besok ya. Kita nggak usah coba di sini ya.
Kita kembali ke sini. Tentunya ini filenya masih salinan, kita ganti Pak Ibu. Lupa saya tadi ya. Jadi PH statistika ini kita ganti, kita jadikan judul file ya, biar nggak salinan. Ya, jadi nama file kita adalah PH statistika. Ya, PH statistika. Mungkin dilengkapi dengan kelas 12 ya. 12 ya. Kita tambahkan kelas 12 Bu ya. Sorry. Ya. Jadi POM kita sudah siap kita gunakan Ibu untuk mengevaluasi penilaian harian tentang statistika, yang mana pembelajaran daring ini sudah berlangsung hampir 2 bulan Bapak ya, hampir 2 bulan. Jadi materi statistika sudah diselesaikan. Sudah saatnya kita melaksanakan evaluasi ya, penilaian hasil belajar didik melalui daring juga. Langkah selanjutnya kita akan mempersiapkan POM penilaian harian ini pada Google Classroom yang sudah kita miliki. Jadi saya akan cobakan di sini di kelas 12 IPS 2 matematika wajib Bapak Ibu ya. Jadi kita mulai dengan memilih tugas kelas. Kemudian kita buat topik ya. Membuat topik. Ya, kemudian misalnya penilaian harian gitu ya. Tambahkan topik. Ya, kemudian klik lagi klik tambah ya, atau buat. Kemudian tugas kuis. Jadi soal kita akan masukkan pada tugas kuis. Judulnya mungkin ini adalah PH statistika. Petunjuknya barangkali kerjakanlah soal berikut ini dengan cermat dan benar. Ya. Kemudian kepada siapa kelas ini kita perlakukan? Jadi untuk kelas, jadi kita pilih ini ya, biarkan aja kelas 12 IPS 2. Jadi yang lain nggak usah ya, karena kita ulangannya per kelas. Kepada semua siswa, betul, poinnya 100. Oke. Tenggat waktunya kita persiapkan untuk tenggat waktu besok Ibu. Jadi tanggal, kita atur tanggalnya 9 September ya, untuk besok. Waktunya kita buat 11:15 tenggatnya ya. Oke, kemudian topiknya kita taruhkan di penilaian harian. Tambahkan soal. Jadi dengan melampirkan soal yang ada di Drive ya, lewat Google Drive. Telusuri, ditunggu Pak Bu. Yang terbaru karena sudah pernah diupload ya. Kita cari yang PH statistika ya. Nah ini ya, PH statistika. Double klik ya. Google formulir ini kita hapus yang blank quiz ya, karena kita membuat quiz tidak langsung dari Classroom ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu, kita tinggal menunggu waktu untuk memposting ya tugas kali ini ya. Jadi kita tentunya akan tugaskan nanti ya, setelah waktunya tiba ya, besok pada tanggal 9 September 2020 jam 10:05 ya, karena waktunya 50 menit. Baru kita klik tugaskan.
Jadi sementara itu yang kita bisa persiapkan Bu, untuk soal sudah masuk pada Classroom. Kita bisa lihat di sini masih sifatnya draft. Nah, kita bisa turunkan ini Pak Bu biar tetap absensi sesuai di atas ya. Ini kita turunkan. Yang turunkan lagi paling bawah terus ya. Turunkan. Ini strukturnya Google Classroom Bu. Yang pertama ada absensi, habis itu bahan atau materi ajar. Penilaian harian kita juga taruh terakhir ya, ada tugas dan latihan, kita turunkan lagi. Jadi penilaian hariannya ada paling bawah topiknya ya. Ya sudah Bu. Ini masih draft Bu. Ya, kenapa masih draft? Karena memang waktunya belum mulai ya untuk melaksanakan penilaian harian besok kita yang persiapkan. Jadi persiapan kita sudah selesai Pak Bu. Jadi anak-anak akan bisa melaksanakan atau melihat soal penilaian harian ini setelah kita tugaskan ya. Di sini akan kita atur ya, di draft ini, diedit baru ditugaskan. Jadi persiapan kita untuk memasukkan form penilaian harian pada Google Classroom sudah selesai. Kita akan posting atau tugaskan pada waktunya nanti. Demikian persiapan pada Google Classroom sebelum kita melaksanakan penilaian harian sesuai dengan jadwal pada kelas masing-masing. Dan langkah selanjutnya adalah saatnya kita akan memposting form penilaian harian pada Google Classroom. Jadi kita sudah berada di Google Classroom, Bapak Ibu. Kita akan pilih kelas yang akan melaksanakan penilaian harian hari ini adalah kelas 12 IPS 1. Jadi pada kelas 12 IPS 1 hari ini sudah berlangsung pembelajaran. Jadi guru sudah mengucapkan salam pembuka ya, dan menyampaikan bahwa pertemuan hari ini ya akan dilaksanakan penilaian harian secara online. Soal akan diposting jam 8 dan diakhiri jam 8.50. Jadi waktu mengerjakan soal 50 menit. Dari 20 soal, berarti masing-masing soal mendapatkan durasi 2,5 menit. Jadi kita masuk ke tugas kelas Ibu. Ini forum sudah disampaikannya, pembukaan dan penyampaian kegiatan kita hari ini. Kita masuk ke tugas kelas. Kemarin sudah kita siapkan draftnya di penilaian harian. Ini sama struktur tugas kelas Ibu. Jadi ada absensi pertama, siswa melaksanakan absensi, materi ajar yang sudah disampaikan cukup banyak nih materi Ibu. Untuk statistik, tugas dan latihan, dan terakhir adalah penilaian harian. Kita ambil draftnya, edit. Nah, ini ditujukan pada kelas 12 P1, semua siswa dengan nilai 100, tingkat waktu sudah, ini yang web. Topiknya penilaian harian. Jadi, judulnya sudah, petunjuknya juga sudah, soal sudah masuk, tinggal kita mengklik tugaskan. Tepat pada jam 8 ya. Tugaskan PH statistika, siswa akan segera melihat tugas di aliran mereka. Jadi klik lagi sekali, tugaskan. Tunggu beberapa saat. Ya. Jadi siswa sudah bisa melihat soal yang diupload atau ditugaskan pada kelas mereka. Kita tunggu 50 menit kemudian, maka siswa akan menyampaikan hasil pekerjaan mereka. Kita contohkan ya di kelas yang sudah jalan Ibu ya. Kelas yang sudah jalan ini PS4 kemarin ya. Sudah berlangsung. Kita lihat seperti apa tampilan Google Classroom-nya.
Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi siswa kelas 12 IPA 4 sudah menyerahkan 34 orang. Dan yang satu nih kenapa statusnya diberikan, karena yang bersangkutan mengirim jawaban setelah tenggat waktu berakhir. Jadi demikian Bapak Ibu video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Di samping pemanfaatan POM ini untuk penilaian harian dalam masa pembelajaran daring, Bapak Ibu guru juga dapat memanfaatkan POM penilaian ini ya, untuk melaksanakan penilaian harian secara rutin di sekolah, walaupun nantinya pembelajaran berlangsung secara tatap muka. Karena dengan pemanfaatan POM ini, Google POM ya, untuk melaksanakan penilaian harian yang merupakan kewajiban Bapak Ibu guru secara personal ya, tentunya dapat membantu efektivitas pelaksanaan penilaian dan penghematan kertas tentunya Bapak ya, paperless menuju ke smart school. Jadi demikian video saya kali ini. Bersama kita bisa, dan berbagi itu indah. Sekian dan terima kasih.